Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar tentang peran pahlawan dalam kemerdekaan Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka tidaklah mudah. Banyak perjuangan yang dilakukan. Waktu yang dilalui pun tidak sebentar. Lebih dari 300 tahun bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan negara lain. Selama itu pula rakyat dan para tokoh pahlawan Indonesia berjuang untuk memerdekakan bangsa. Tak sedikit rakyat Indonesia yang gugur dalam perjuangan. Awalnya perjuangan melawan penjajah dilakukan secara fisik dengan melakukan perang. Perlawanan juga dilakukan secara kedaerahan. Artinya masing-masing daerah berjuang melawan penjajah yang menguasai daerah tersebut. Tidak heran perjuangan-perjuangan tersebut mudah dilumpuhkan oleh penjajah. Hingga akhirnya terjadilah pergerakan nasional, yaitu perlawanan melalui organisasi. Perlawanan melalui organisasi juga disebut sebagai masa pergerakan nasional atau kebangkitan nasional, yaitu perjuangan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi secara kedaerahan. Perlawanan secara organisasi ini dipelopori oleh kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan menciptakan strategi perlawanan menggunakan otak dan pikiran, bukan lagi secara fisik. Masa kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi nasional pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sejak saat itu banyak organisasi lain yang bermunculan di lingkup daerah. Para pemuda memiliki semangat persatuan dan mulai memikirkan nasib bangsa Indonesia. Karena memiliki semangat nasionalisme yang sama, para tokoh organisasi tersebut mengadakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa tersebut menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Perjuangan demi perjuangan terus dilakukan. Hingga pada bulan Agustus tahun 1945, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Keadaan tersebut menimbulkan ketegangan di antara dua golongan pejuang, yaitu golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Akhirnya, tokoh golongan muda membawa dua tokoh golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, menuju ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun, Ahmad Soebardjo berhasil menjembatani pertentangan pendapat golongan pemuda dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dicapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedua tokoh golongan tua pun dibawa kembali ke Jakarta. Rumah Laksamana Maeda menjadi tujuan setibanya di Jakarta. Di sana perumusan teks proklamasi dilakukan. Jadi dalam foto ini ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang berkacamata, kemudian yang tengah itu Insinyur Soekarno, dan sebelahnya Insinyur Soekarno itu adalah Ahmad Soebardjo. Siapa itu Laksamana Maeda? Laksamana Maeda adalah perwira Jepang yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Dan alasan rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan yaitu rumahnya berada di antara Rengas Dengklok dan Jakarta. Beliau adalah perwira militer Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Beliau adalah seorang perwira militer Jepang dengan pangkat yang tinggi yang menjamin keselamatan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Rumah beliau juga dekat dengan Pangkalan Peta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 2 waktu Indonesia Barat diadakan rapat di kediaman Laksamana Maeda. Rapat dihadiri oleh golongan muda, golongan tua dan anggota PPKI. Soekarno, Hatta dan Ahmad Soebardjo berunding untuk menyusun teks proklamasi. Nah, di sebelah adalah gambaran ketika
Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo berunding tentang penyusunan teks proklamasi. Soekarno berperan menulis teks proklamasi. Ahmad Soebardjo menyumbangkan kalimat pertama yang berisi pernyataan kemerdekaan. Kalimat kedua disumbangkan oleh Muhammad Hatta berisi pernyataan langkah-langkah pelaksanaan proklamasi. Penulisan ini disaksikan oleh Sayuti Melik dan Burhanuddin Muhammadiyah serta Sudiro. Setelah selesai disusun, naskah proklamasi disampaikan di dalam rapat. Semua yang hadir dalam rapat tersebut menyetujuinya. Soekarno menyarankan agar semua yang ada di sana ikut menandatangani teks proklamasi. Namun hal itu tidak disetujui oleh Khairul Saleh karena di sana juga ada anggota PPKI, badan yang dibentuk oleh Jepang. Soekarni, salah satu tokoh pemuda, mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, pada gambar sudah ada foto dari Bapak Khairul Saleh dan Bapak Soekarni. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, dikibarkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Di sini juga sudah ada fotonya ketika Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi dan ketika pengibaran bendera merah putih. Selanjutnya yaitu isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian materi dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.